Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Harlindo Berkah di kesempatan siang hari ini. Semoga saya jumpai sahabat-sahabat dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini saya akan memberikan tips buat sahabat-sahabatku yang bergerak di bidang konveksi, yang bergerak di bidang menjahit konveksi ataupun produksi banyak. Ada tips-tips yang membuat tingkat efisiensi kita lebih kelihatan, ya, sehingga produktivitas kita meningkat, menekan atau meminimalisir waktu produksi sehingga profit meningkat. Ya, yang pertama, kita harus menguasai segala jenis mesin jahit. Ya, posisi kita, meskipun kita seorang owner di dalam usaha sekaligus kita seorang produksi, jadi perlu sekali kita menguasai segala jenis mesin jahit yang diperlukan di bidang yang kita geluti, yaitu bidang menjahit konveksi. Karena kalau kita sudah kuasai, ya, mesin jahit baik dari teknis, ya, kemudian teori, kemudian bagaimana caranya kita bisa memelihara alat tersebut di saat alat tersebut di pertengahan jalan terkendala masalah, sehingga secara global, ya, menguasai mesin jahit itu baik dari mengoperasikan maupun memelihara alat tersebut. Artinya kita bisa menjadi mekanik walaupun itu hanya 30 atau 50%, ya. Bagaimana caranya, sahabat? Tentunya kita harus berusaha, ya, mencari sebuah referensi. Setelah kita mencari referensi, kemudian kita harus berani, ya, mempraktikkan. Harus kita berani merusak satu mesin jahit sehingga kita tahu, ya, hasil kita setelah kita mempunyai referensi, ataupun mungkin kita belajar kepada orang-orang yang ahli di bidang mekanik mesin jahit. Jadi kita harus anggarkan diri kita untuk belajar sama seorang yang memang ahlinya di bidang mekanik tersebut. Ataupun mungkin ada yang bisa secara otodidak, secara nonton YouTube, kemudian mencoba satu persatu, part demi part, sehingga kita bisa meresap, ya, atau menyerap ilmunya 1 atau 10%. Ya, yang kedua, ya sahabat, di bidang konveksi itu harus kita menguasai teori, ya. Di mana teori tersebut sangat-sangat luas artinya, ya, baik teori di bidang di saat memproduksi, baik teori bagaimana caranya kita misalkan posisi kita sebagai owner, bagaimana caranya kita mengkalkulasikan bahan baku, ya, mengatur bahan baku, modal, aus alat, dan bagaimana caranya menghitung laba, dan berapa hari kita kerjakan, berapa orang teman kita kerjakan. Jadi semuanya perlu dihitung, ya, berapa hari, semakin sedikit harinya semakin sedikit keluar konsumsi, dan itu menekan banyaknya profit, ya. Jadi sangat-sangat perlu, ya, sahabat, kita belajar sebuah teori baik secara metodologi, secara teknis, ataupun dengan cara mempunyai definisi-definisi sendiri, ya.
Kemudian yang kedua adalah teknik ya. Teknik di mana kalau saya artikan itu teknik di saat kita produksi adalah langkah ya. Langkah bagaimana cara mencapai tujuan tersebut ya dengan cara singkat dan hasil yang memuaskan gitu. Atau kualitas yang terbaik ya. Jadi teknik ini adalah kalau diartikan sesuai definisi saya sendiri sebagai owner, jadi teknik di saat kita melakukan prospek ya kepada calon pelanggan. Nah, kalau kita sebagai tim produksi, bagaimana caranya kita mencari jalan yang cepat, kemudian hasil yang kualitasnya bagus. Karena dengan teknik hasil juga akan menentukan ya. Teori tidak cukup karena teori itu sebatas langkah gitu. Tapi teknik itu bagaimana caranya kita mengelola kain, bagaimana caranya kita mengatur kain, menyatukan kain. Nah, kalau di posisi kita sebagai owner ya, bagaimana caranya kita intelijen komunikasi ya. Komunikasi, kecerdasan komunikasi kita sebagai owner kepada customer, baik di saat kita prospek dia ataupun di saat kita transaksi pelunasan gitu. Karena salah satu tempat macetnya pembayaran itu waktu pelunasan ya. Jadi kita harus kuasai lapangan, bagaimana caranya kita atur manajemen, mengikat manajemen, kita membuat sebuah prospek perangkap di dalam manajemen kita sehingga ya input dan output kita, posisi kita sebagai owner itu akan stabil ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga tadi itu teknik ya. Atau saya contohkan di saat kita memakai sepeda motor ya, dalam keadaan kita tidak punya surat izin mengemudi misalkan gitu. Kita mau ke Mataram, kemudian di Grimax ada ada razia ya gitu. Ada razia dalam posisi kita tidak ada surat izin mengemudi. Jadi bagaimana caranya kita mencegah problem yang ada di pertengahan jalan. Andaikan saja kita lanjutkan perjalanan, mungkin nanti kita akan disuruh berhenti dan kita akan ditilang karena tidak ada surat izin mengemudi. Nah, begitulah teknik bermain, bagaimana caranya mencari solusi sehingga produktivitas kita lancar di saat kita memproduksi pakaian. Entah dengan cara kita memakai jalan gang lah, atau jalan kecil, kita memasuki jalan-jalan kecil lah. Jadi kita harus kuasai di sana teknik. Dan kita harus berpengalaman di jalan gitu. Nah, seperti itu gambarannya kalau kita memberikan suatu definisi yang namanya teknik. Yang keempat adalah target ya. Target itu kalau dalam posisi kita sebagai buruh atau pekerja atau tim produksi, di dalam dunia konveksi harus kita punya target ya. Kalau yang saya lihat, pengalaman saya dulu 10 tahun yang lalu itu, untuk jahitan baju hem lengan pendek saja kita target itu per hari itu dapat 20 biji. Dapat 20 piece per hari ya. Tapi kita tinggal menjahit saja. Nanti kita ambil potongan yang sudah jadi. Ya. Kalau saja yang 20 piece itu kita diupah paling tinggi, kalau kita kerja di konveksi itu diupah per piece itu 10.000 per biji. Kalau jadi 20 biji per hari berarti kemasukan kita itu 200.000 per hari. Kalau kita bekerja setiap hari berarti kemasukan kita itu per bulan 6 juta ya. 6 juta itu kalau kita mau bagi 2, mungkin 3 juta kebutuhan hidup, 3 juta bisa kita tabung. Kalau selama 10 bulan kita dapat 30 juta ya. Nah, artinya hitungan kita itu harus benar-benar bisa target gitu.
Percuma kita bekerja, tapi tujuan dan target kita itu tidak ada. Jadi masih ngambang dia. Hanya bekerja saja, karena sifat kita bekerja di konveksi itu sifat borongan atau per piece. Kita dikasih satu biji sekian harganya. Jadi harganya bervariatif ya. Ada yang harga 5.000 per piece, ada yang 10.000 sampai dia harga upah ongkosnya itu sampai 50.000 sampai 100.000 tergantung dari model yang kita jahit ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tips dari LPK 2 berkah terakreditasi. Oke, saya Harlin, mohon pamit dari SUA aktivitas di kesempatan SUA aktivitas para sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang masih melakukan aktivitas. Semoga tips yang tadi saya berikan bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bermanfaat bagi orang lain. Kalau memang tidak bermanfaat, tidak usah diamalkan. Kalau bermanfaat, diamalkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.